Gak bisa Bapak Ibu sekalian kita berkata, sudahlah nanti kapan saya ada waktu, kapan saya mau, kapan saya mood. Itu tidak ada dalam belajar agama. Harus betul-betul mulai sekarang kita buat prinsip dalam hidup kita, tidak ada hari kecuali belajar agama. Dan dengan adanya media sekarang, handphone kita ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita bisa memperkaya ilmu kita, memperdalam ilmu iman kita dengan ya belajar agama tentunya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu kalau belajar majelis ilmu banyak sekali ya. Hadis-hadisnya sama Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 100 keutamaan majelis ilmu. Tapi ini salah satunya. Kita akan fokus masuk ke bahasan tentang masalah akidah. Kalau judul tadi sudah disebutkan, yang diangkat oleh teman-teman di Denmark, maka kami mungkin di media mengangkat lebih ringkas judulnya, Inilah Akidahku. Teman-teman sekalian, saya sangat bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir di seluruh pelosok muka bumi ini yang pernah Allah mudahkan kami injakkan kaki, di benua Australia, di benua Asia, di benua Eropa, di benua Afrika, di benua Amerika, hampir semua benua ini walaupun tidak semua negara sudah kami datangi. Tapi saya menemukan komunitas orang Indonesia itu termasuk masyarakat muslim yang peduli dengan agama Islam. Masih ada dihidupkan majelis-majelis ilmu seperti ini mungkin. Masih ada komunitas di mana mereka belajar tahsin Al-Quran. Ada yang juga membuka tahfidz Al-Quran. Dan banyak kegiatan-kegiatan agama yang lain. Mungkin tadi saya juga dengar Idul Adha, Idul Fitri diadakan sholat di KBRI ini, sementara kedutaan-kedutaan yang lain seperti dekat sini katanya ada kedutaan Maroko, tapi mereka ikut sholat di sini. Kemarin juga saya di Amsterdam, sama juga di masjid kita itu, Masjid Indonesia yang dibebaskan dan dibeli oleh orang Indonesia, itu juga Masya Allah, bahkan orang-orang yang sekitar sana, orang muslim yang lain ikut sholat bersama kita. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Kemarin kami juga di Jepang, sama juga. Masjid yang sedang mengundang kami di Shizuoka itu 80-85% orang Indonesia yang menyumbang ya. Dan ini membanggakan sekali, alhamdulillah. Berarti dengan perlunya dan banyaknya kita harus belajar, tetapi kepedulian kita terhadap agama sangat bagus. Saya ingin berbagi sebuah cerita. Ini waktu saya masih tingkat 3 kuliah di kampus Madinah dulu di Islamic University Madinah di jurusan dakwah. Ada salah satu dosen kami bercerita. Saya pun tidak pernah dengar cerita itu ya. Tapi beliau orang Saudi cuma bercerita tentang masalah ini. Kejadian di Indonesia katanya. Dan saya percaya beliau sama beliau. Karena beliau itu seorang dosen dan insya Allah juga seorang doktor di bidangnya. Judul materinya itu Hadir Alam Islami atau Perkembangan Negara Islam. Beliau pernah bercerita tentang pengalamannya, informasi yang didapatkan dari Indonesia. Ada satu pendeta atau pastor yang masuk ke satu daerah di wilayah Indonesia, tapi dia tidak sebutkan nama wilayah, dia cuma mengatakan di satu wilayah Indonesia. Kemudian mulai mendakwakan agama Nasrani dengan cara membagi-bagikan sembako dan kegiatan yang lainnya, sampai membuat orang-orang muslim yang ada di perkampungan itu tertarik. Ya. Dan dia dengan cara lembut memanggil orang-orang misalnya untuk pembagian sembako diadakan di hari Minggu di satu gereja, kemudian diajak nyanyi-nyanyi, walaupun tidak diajak murtad secara langsung gitu ya, tapi bertahap. Cuma setelah itu dapat pembagian sembako. Intinya sebenarnya hampir satu kampung itu seakan-akan sudah pindah agama. Maka si pendeta ini pun atau pastor ini menyuruh surat ke Vatikan di Roma. Lalu datanglah utusan dari sana melihat memang benar satu kampung itu datang. Kalaupun disuruh nyanyian yang biasa mereka lantunkan karena mendapatkan sembako itu sudah dikuasain. Lalu kemudian ini menurut cerita dosen kami ya. Beliau mengatakan setelah itu karena gembiranya orang yang dari Roma ini, dia mengatakan coba sebarkan kertas dan boleh siapapun yang orang kampung ini minta apa dikasih. Jadi boleh minta apa saja, minta sapi, minta sawah, boleh dikasih. Semuanya, per individunya gitu. Dan mereka kaget pada saat mengumpulkan kertas tersebut, hampir mayoritas satu kampung itu nulisnya saya mau haji. Ya. Berarti menandakan yang dianggap penduduk kampung itu murtad, itu gagal gitu kan. Karena gak mungkin orang yang murtad kemudian mau haji gitu. Ini maksudnya masih ada
tertanam yang baik, tanaman yang baik tentang Islam atau akidah dalam komunitas masyarakat kita. Walaupun tentu masih banyak perlu didalami, masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi. Tapi kita bangga dengan ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di Denmark ini dan juga selain tentu di ibu kota Copenhagen ini, mungkin yang lainnya di kota-kota yang lain di Denmark juga dan seluruh Eropa bisa menjadi duta-duta kaum muslimin yang mewakili Islam. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian, mungkin maaf ibu-ibu, hanya dengan hijabnya itu ternyata bisa menjadi dakwah bagi orang non-muslim. Banyak orang yang penasaran, bertanya, dijelaskan lalu kemudian masuk Islam. Berapa banyak orang non-muslim masuk Islam hanya karena melihat sholat kita, hanya melihat akhlak kita dan seterusnya. Maka ini sebenarnya sederhana sekali dan kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menyentuh hati seorang manusia, ya, sekeras apapun dan sejauh pun dari agama Islam bisa menganut agama Islam. Cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara masalah akidah, akidah ini berarti pondasi dasar keyakinan seorang muslim gitu ya. Dan sebenarnya pondasi dasar akidah ini berada di susunan kata la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dasar sekali. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik seluruh alam semesta ini terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Ini dasar akidah kita. Kita harus hidup di atas keyakinan tersebut. Seorang muslim tidak akan perlu mencari Tuhan-Tuhan lain. Banyak manusia yang sesat. Mereka mulai menyembah patung-patung, pohon, bintang-bintang, dewa. Karena mereka tidak terarah kepada siapa pencipta mereka. Tapi dalam diri manusia itu ada potensi Bapak Ibu sekalian untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Dan mereka tidak tahu Tuhannya Allah. Makanya pelampiasannya ke patung, ke pohon, ke dewa, ke bintang-bintang, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Bahkan kita tahu di India ada lebih parah gitu ya. Mereka menyembah sapi misalnya ya. Kalau kita searching atau kita cek di YouTube itu, sapi yang disembah di India, kita akan lihat bagaimana sapi diberdirikan, kemudian ada orang yang mutar masuk di bawah perutnya, kemudian berdoa memohon pada sapi tersebut. Padahal sapi itu makhluk hidup dan mati gitu ya. Jadi semua itu karena mereka tidak punya panduannya. Alhamdulillah kita kalau lahir dalam keadaan muslim atau masuk Islam setelah dewasa jadi mu'allaf pun, pasti yang ditanamkan pertama memang menyembah Allah. Dan cara lebih mengenalnya ya dengan cara praktek. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah komunikasi kita langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada zikir, ada doa, ada membaca Al-Quran.